ngomong kepada Rasul, inna fulanan yusolli bilail. Ya Rasul, itu ada si fulan sholat malam-malam. Fulan itu sebutan untuk seseorang lah kalau di Arab gitu ya. Sholat malamnya. Faida asbaha saroko. Tapi ya Rasul, kalau datang paginya, besoknya, dia maling, nyolong. Apa itu jawaban Rasul, Yon? Kata Rasul, wah, Pak In. Assalamualaikum. Mau ngapain bang sini? Padahal enakan kalau dijawab salamnya ya. Sekali lu jawab salam gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue mau silaturahim. Gue nggak terima tamu orang Anur. Gue nggak bawa-bawa nama Anur. Gue Apoy, anak Pasar Genjing. Bisa kali mampir-mampir ke sini segitunya loh. Udah deh, duduk. Describe. Baik juga. Anak buah roman-romannya banyak nih bro. Udah deh, langsung aja. Ada apaan? Udah mau tidur nih soalnya. Lu udah ngantuk? Gue punya obat tahan kantuk. Sebenarnya. Mau tau ya? Biasa aja dong mukanya. Gue bawa kopi. Gue tuh hobinya ngopi, tau gak Yon? Sebentar. Dengan ngopi, kita lebih bisa menikmati pahit dan manisnya kehidupan. Tenang, gue gak ngopi sendiri. Gue bawa 2. Airnya setengah aja ya. Udah nambah malam-malam, repotin. Kapan lagi gue ngerepotin lu? Ngaji sama Bang Faang. Mai ikut dong. Nggak jadi, Mai. Keburu Ngkong datang. Ngkong malah ngajak abang pulang. Ngajak pulang. Iya. Katanya ngaji tuh nggak dapet duit. Semua hal pasti dikaitin sama duit. Kalau nggak ada duitnya, pasti dibilang nggak penting. Ya kalau cara dapet duitnya halal sih nggak apa-apa, Mai. Kalau di Rancakalong susah nyari duit halal. Mai mau pindah aja. Kata kamu jangan tinggalin Rancakalong. Terus gimana dong? Udah dulu ya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mai. Ibu denger kok kamu ngomong apa. Gue minum ya. Wah, tumpah dikit. Nanti gue helapin. Lo nggak minum? Enak tau kopi. Gue minum ya. Gue suka kopi pahit. Kenapa? Biar gue nggak terlena dengan manisnya kehidupan. Pahitnya aja suka, apalagi manisnya. Banyak orang cuma suka manis, tapi ketika diberikan pahitnya kehidupan, dia tolak.
Coba lagi deh. Gue sebenarnya pengen banget ngindarin kotak amal. Sama, gue juga pengen. Ada apa ya di rumah Yono? Masa? Enak loh kopi dari gue. Kita kasih tahu Bang Jidul. Ayo. Emang tuh ya Yon, kalau ngobrol tuh jangan terlalu serius. Nyambi ngopi sambil kita curhat. Ya, semua orang itu punya masalah Yon. Itu pasti. Masalah apapun gak ada manusia di muka bumi ini yang emang gak bermasalah. Semuanya punya masalah. Cuman itu semua tergantung dengan bagaimana tiap manusia-manusia itu menyelesaikan masalah masing-masing. Dan biasanya gue kalau ngopi, semakin banyak kopi yang gue teguk, semakin banyak gue pengen cerita tentang sesuatu. Kadang gue pengen cerita tentang hidup gue, kadang gue dengerin tentang hidup orang lain. Adalah gue pernah dapat cerita gitu tentang ya hal-hal yang baik. Ya, gue pernah tuh baca ada sebuah buku lah, namanya kitab gitu Yon. Itu tuh Yon, di kitab itu, di buku itu tuh, dikisahin tentang ada seorang ulama, ada syekh namanya Imam Ahmad bin Khudriyah. Dia punya rumah tuh Yon. Pas si imam itu nggak ada di rumahnya, datang pencuri Yon. Tuh pencuri masuk ke dalam rumahnya. Dia liatin satu-satu tiap sudut rumahnya. Kali aja ada barang yang bisa diembat. Nggak taunya nggak ada satupun yang bisa diembat. Bingung tuh si maling itu, si pencuri itu. Oh, udah deh kata si pencuri, gue balik aja deh. Habis gue nggak dapet apa-apa. Keluarlah si pencuri itu alias si maling dari rumah. Pas mau keluar dari rumah, datang Imam Ahmad. Dar, nyamprok dong. Anggaplah ke gap sama si Imam Ahmad itu, si pencuri itu, si maling itu. Apa yang disampaikan sama Imam Ahmad? Mau tahu loh. Hudit dalwa. Gue pakai bahasa Arab dikit nih. Ambil ember. Wastaqol ma'a minal bi'ri. Abis ambil ember, timba itu air dari sumur. Ambil air dari sumur. Watawaddo. Berwudu. Kata si Imam Ahmad, wudu ayo wudu. Gak maling tuh. Wastagil bis sholat. Abis ente wudu, sholat. Diriin sholat. Terus apalagi yang terakhir disampaikan nama Imam Ahmad? Waqifuna. Udah, diem-diem nih, diem-diem di mari. Jangan kemana-mana, tinggal di sini. Fa'in rozaqani Allahu ta'ala syai'an. Kata Imam Ahmad, nanti kalau Allah memberikan saya rezeki, tiga, saya akan ngasih kepada anda wahai maling. Li'alla takhruja min indina mahruman. Supaya ente maling keluar dari rumah ini, jangan sampai tangan kosong. Adalah yang bisa dibawa. Nggak taunya besok itu Yon, ada orang datang ke rumahnya Imam Ahmad. Bawa duit mi'ah dinar, 100 dinar. Dikasih tuh si Imam Ahmad uang 100 dinar. Wah, dipegang. Dikasihlah ke si maling 100 dinar. Kaget dong malingnya. Si maling ngomong, saya bekerja untuk Allah baru 1 malam, tapi Allah sudah sebegini memuliakan saya. Langsung tobat, Yon. Gua aja baca itu merinding. Bisa ya? Hikmahnya gara-gara sholat 1 malam, si pencuri itu dapat rezeki yang luar biasa. Betapa Allah baik. Terus gue juga pernah nyambung nih ceritanya nih. Lu tahu Rasulullah kan? Tahu dong. Muhammad tahu? Ada di sebuah hadis ya, perkataan Rasul ya, pernah denger lah, lo belajar waktu SD lah, tentang hadis-hadis gitu ya. Datang seorang pemuda, ngomong kepada Rasul, inna fulanan yusolli bilail. Ya Rasul, itu ada si fulan, sholat malam-malam. Fulan itu sebutan untuk seseorang lah, kalau di Arab gitu ya. Sholat malamnya, faida asbaha saroko. Tapi ya Rasul,
Kalau datang paginya, besoknya dia maling, nyolong. Apa itu jawaban Rasul, Yon? Kata Rasul, wah, Pak ini